Kuartal keempat, tingkat hunian hotel turun 40%. Turan, boleh saya tanya, hadirin sekalian, kalian ini kerjanya apa? Assistant Sue. Lanjutkan. Nama saya Suwat. Secara formal, saya adalah asisten Tuan Lee. Tapi secara pribadi, hubungan kami... Musim dingin adalah musim sepi. Konsumsi di hotel tidak banyak. Perhatikan baik-baik datanya. Siapa yang bisa memberitahu alasannya? Asisten Su, menurutmu, apakah itu cukup? Tuan Lee, untuk musim semi, kami meluncurkan aktivitas baru. Kali ini memang masalah kami. Saya pasti akan memimpin mereka semua untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kinerja kita. Nyonya Lee datang untuk inspeksi hari ini. Kita harus bersiap. Kudengar Suwan itu masuk lewat jalur belakang dan hidup pribadinya kotor. Tidak heran kinerjanya buruk, sampai-sampai kita dimarahi setiap hari. Tidak sengaja ya, pas sekali untuk mengusir bau busuk. Anda, Ada tamu yang akan datang. Ini caramu menyambut tamu? semua orang bilang, Tuan Lee tidak pernah memakai asisten wanita. Tapi dia membuat pengecualian untuk... Tenang saja, selama ada aku, pakaianmu tidak akan basah sedikit pun. Tidak ada yang tahu. Itu adalah sebuah transaksi. Dan tidak ada yang tahu. Setelah jam 5 sore, rahasia di kantor Tuan Lee. Hapus. Sepertinya asisten Su sangat menyukai ini. Hengsi, kamu tidak akan pernah memaafkan. Kon? Pergi, pergi, pergi. Siapa itu? Berani-beraninya masuk dengan penampilan lusuh begini? Wan, mau kemana kamu? Jangan mendekat, jangan mendekat. Dengarkan. Biar dia dangga, aku lebih seru. Hengsi, Kembelala, kita tidak mungkin bersama. Wan, pasti dia memaksamu, kan? Bagaimana mungkin? Lee Hengzi, kamu masih saja kekanak-kanakan. Aku beritahu kamu, aku hanya suka uang. Tidak mungkin. Bukan begitu. Wan, kamu bukan orang seperti itu. Wan. Kamu begitu melindunginya. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Mulai sekarang, dia di surga. Dan kamu akan jatuh ke neraka. Menarik. Hahaha. Bagaimana bisa kamu berutang begitu banyak? Bagaimana aku bisa membayarnya? Bukankah kamu sudah mencari pria simpanan? Utang keluarga kita, dia juga tidak akan bisa menghindarinya. Entah kamu membantunya melunasi utang, atau kita akan sama-sama dikubur hidup-hidup. Hengzi, maafkan aku. Aku sudah berada di neraka, kotor dan tak tertahankan. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Jangan hancurkan masa depannya. Hengzi, semoga mulai sekarang, masa depanmu cerah. Hei, Tuan Muda menyuruh kami memberitahumu. Dia di atas sana, membuat suara yang sangat liar. Hahaha, kamu belum pernah mendengarnya, kan?
Tuan Muda, Nyonya Tua berkata, sudah cukup bermain. Saatnya kembali. Siwan. Kamu pasti akan menyesalinya. Lulusan universitas. Menurutmu, kenapa kami harus merekrutmu? Saya menerima telepon wawancara, jadi saya datang. Suan, kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana kamu bisa mengecewakanku seperti ini? Permisi. Aku sudah mengerahkan seluruh wajahku untuk mencarikannya pasangan kencan, tapi dia mengeluh tentang ini dan itu. Sungguh melelahkan hatiku. Bu, ayo pergi. Kamu malu, kan? Coba lihat Pak Tua Wijaya itu, meskipun sudah agak tua. Tapi dia kaya raya. Dulu waktu kuliah, bukankah kamu juga meninggalkan mantan pacarmu demi uang? Mama, jangan bicara lagi. Coba katakan, apa yang salah denganmu? Aku mencarikanmu Pak Tua Wijaya, yang begitu kaya. Selamat siang, Pak Arjuna. Suka orang kaya. Tuan muda ini, dia bisa melakukan apa saja, asalkan ada uang. Arjuna. Sudah bertahun-tahun. Melihatmu masih secantik dulu. Dewi. Sudah bertahun-tahun. Apakah kamu pernah menyesal? Aku kehilangan segalanya. Memandangmu dari neraka. Tapi setelah melihatmu, aku tidak menyesal lagi. Cepat bereskan. Jangan mempermalukan diri sendiri. Ayuna. Ini asisten pribadimu yang baru? Nyonya, saya tidak sengaja. Orang rendahan. Tak budi. Ya, Nyonya. Singkirkan dia dari hadapan. Saya. Saya punya ukuran. Hengzi. Nona Bai akan segera kembali ke negara ini. Sebaiknya kamu di sekitarmu. Orang-orang yang tidak pantas ini dibersihkan. Hanya barang dagangan. Tidak perlu peduli. Saka, sepertinya asisten Su tidak puas. Ambil dari toko kalian. Keluarkan perhiasan termahal. Asistenku. Saka yang mahal. Tuan Li, ini kalung senilai 5 juta. Paling cocok dengan status Anda. 5 juta? Assistant Su. Menurutmu, apakah kamu pantas? Apa yang kamu lakukan begitu misterius? Cantik sekali. 1.000 yuan semahal ini, aku tidak mau lagi. Kembalikan saja. Wan, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Assistant Su, coba dengan baik. Dengan begini, aku bisa memberikan yang terbaik, semuanya untuk tunanganku. Tuan Li, sudah cukup kamu bermain-main? Tentu saja. Belum cukup. Nona Bai, Tuan Li sepertinya sudah punya seseorang. Segera siapkan jet pribadi saya untuk lepas landas. Katakan pada Nyonya Li bahwa saya
sudah kembali. Halo, Nona Bai. Nyonya Li, mengapa Anda datang sendiri? Anakku, pesta pertunanganmu dengan Hengzi kami seharusnya sudah dijadwalkan. Tapi Nona mendengar Tuan Li punya orang lain, sampai matanya bengkak karena menangis. Jangan bicara begitu. Kak Hengzi pasti punya kesulitannya sendiri. Atua pesta pertunangan. Agar orang-orang yang berhayal ini tahu apa artinya kesetaraan status. Baik. Tunanganku suka yang baru. Kalau begitu, tolong asisten Su bersihkan dan antar ke kantorku. Ya ampun, Bu, kapan kamu akan membayar uang muka? Orangnya sudah hamil. Kamu tidak mau cucumu lahir tanpa tempat tinggal. Kan? Cucu itu tidak kuinginkan lagi. Jeonggon. Anakku sayang, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara untukmu. Anakku sayang, saat kakakmu membawa uangnya, kita akan datang melap. Tapi bukankah mahar harus dibayar? Sekarang tidak ada apa. Dengan apa aku akan menikahinya? Kakakku. Ayo pergi. Dasar kamu tidak punya hati. Mama sudah berkorban begitu banyak untukmu. Tapi Camus malah du duc, disini Monique Mathilde. Aduh, MA, kakakku memakai kalung berharga ini, tapi malah membiarkan iparnya tidur di jalanan. Kembalikan padaku. Mama menderita begitu banyak, sampai bisa membesarkanmu. Apa salahnya memberikan kalung ini? Kamu tidak akan tega melihat pernikahan adikmu gagal, kan? Baiklah, ini milik orang lain. Kamu tidak boleh mengambilnya. Kamu pasti tidak lupa pelajaran saat kuliah, kan? Bagaimana kamu bisa punya utang sebanyak ini? Bagaimana aku bisa membayarnya? Bukankah kamu sudah mendapatkan pria simpanan? Kenapa dia tidak membantumu? Dia juga tidak bisa lari dari utang keluarga kita. Kali ini benar-benar tidak bisa. Kembalikan padaku. Ini adalah air mata Mona Lisa. Meskipun namanya senyum Mona Lisa, tapi ia terbuat dari ribuan tetes air mata yang mengalir. Itulah mengapa disebut air mata Mona Lisa. Kamu. Air mata. Pertama kali ada yang menggambarkannya seperti ini. Kalung seharga 5 juta. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang ingin memakai mahkota, harus menanggung bebannya terlebih dahulu. Berat kalung ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung keluarga kami. Ini Tuan Muda Lu yang terkenal. Seluruh pusat perbelanjaan ini miliknya. Bukan hanya yang ini. Seluruh distrik bisnis di ibu kota ini bergantung pada keluarganya untuk bertahan hidup. Di sini, sudah diubah. Nona ini yang menyarankannya. Dia bilang menambahkan setetes berlian darah akan membuatnya terlihat lebih baik. Maukah Anda memberikan kalung ini padaku? Tidak bisa. Wan, tadi Mama bicara terlalu kasar. Bukankah kamu sekretaris pribadi Presiden Lee? Mengambil kalung darinya untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Bukankah itu masalah kecil? Benar, Kak. Mama, kalian kembali dulu. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikan maharnya. Karena kamu begitu aktif menarikku ke dalam kamar, kenapa tidak menggunakan untuk membuat kesepakatan denganku? Aku memang sangat membutuhkan kalung ini. Tapi aku bukan orang sembarangan. Dan lagi, namaku Suwan. Nona Su pikir, aku mau berbisnis apa denganmu? Bukankah Anda bilang mau berdagang dengan tubuhku? Anda salah paham. Aku lihat Anda sangat cocok dengan kalung ini. Kebetulan tim kami sedang mencari model.
Kalau Anda bergabung dengan tim, gajinya 3 kali lipat. Setiap perhiasan punya pemilik tetapnya. Anda begitu peduli padanya. Apakah Anda punya kekasih? Benar. Untuk kekasih. Akan kuberikan pada orang lain. Maaf, aku harus membawanya pergi. Selesai. Jam 5. Aku harus pulang jam 5 setiap hari, kumohon padamu. Jam 5? Jangan-jangan pada jam ini, sihirmu akan hilang? Aku sangat membutuhkannya. Terima kasih sudah membantuku. Aku pasti akan membalas budi ini. Setiap hari jam 5 tidak boleh masuk. Kenapa dia, Suwan, bisa masuk? Siapa tahu trik apa yang dia gunakan. Presiden Lee, kalungnya sudah bersih. Assistant Sue, Anda seharusnya tidak terlambat pada jam ini. Apakah Anda lupa kontrak yang pernah ditandatangani ibumu untukmu? Aku ada urusan yang menunda. Dan lagi, bisakah nanti tidak di kantor? Tertulis jelas di kontrak. Jam 5, Anda punya kewajiban untuk masuk. Tapi semua orang, aku masuk perusahaan karena koneksi. Assistant Sue, jangan-jangan Anda pikir Anda masuk karena kemampuan sendiri? Tidak. Kalau begitu, Asisten Sue, tolong laksanakan kewajiban Anda dengan baik. Hangshi, aku yang sekarang tidak bisa mengharapkan maaf. Jika kau membenciku, aku akan mengembalikan semuanya pada... Hei, kalian. Siapa kamu? Apa kamu tidak punya mata? Jangan bicara begitu. Status itu terlihat dari wajah. Presiden Lee, bisakah Anda tidak melakukan ini di sini? Bukankah kita sudah sepakat? TAPI. Kalau begitu, jangan buat aku mengulanginya. Di mana kantor Nona Clara? Nona Clara di sebelah sini. Presiden Lee, Jengan. Bukankah kamu suka uang? Bagaimana? Transaksi dengan siapa saja tetaplah transaksi. Sebenarnya dulu. Presiden Lee, Jengan. Aheng, apakah kamu di sana? Presiden Lee, bisakah kamu tidak melakukan ini di sini? Nona Bai, akhirnya kamu datang. Kami semua menantikan pernikahanmu dengan Presiden Lee. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Teh sore hari ini traktiranku. Baik. Hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Killiar. Ah, jangan marah sebesar itu. Nona Bai, Presiden Lydia, sepertinya sudah punya orang. Tunggu. Aheng, siapa ini? Hanya bawahan. Tidak perlu pedulikan. Aheng, jangan bicara begitu. Bawahanmu adalah temanku. Halo, aku tunangan Aheng. Pyrogia. Halo, saya Suwan, asisten khusus presiden. Suwan. Nama yang bagus sekali. Assistant Sue. Terima kasih sudah menjaga Aheng kami. Ini adalah tugas saya. Nona Bai, jika tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Sudah lama ku dengar, Aheng merekrut asisten yang cakap. Kutanya Nona Su.
Di mana Anda bekerja sebelumnya? Nona Bai membelikan teh sore untuk semua orang. Asisten Su, tolong ambilkan. Aheng, bagaimana bisa kamu membiarkan Nona Su mengambilnya? Hari ini pelayan tidak cukup. Nona Su, mohon maaf ya. Nona Bai. Aku masih ada urusan. Heng. Hengshi. Aku susah keluar dari neraka. Melihatmu sekali saja sudah cukup. Apa lagi yang bisa kuharapkan? Nona Su, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Nona Bai, silakan. Heng. Sepertinya ada wanita lain di luar. APA. Nona Su tahu siapa dia? Saya hanya asisten khusus CEO. Urusannya pun saya tidak tahu. Baiklah. Ngomong-ngomong, Shal Sutra Nona Su ini bagus sekali. Saya ingin tahu apakah boleh diberikan kepada saya? Sayangku, barang murahan seperti ini tidak pantas untukmu. Heng. Tapi saya masih kekurangan aksesori. Kekasihku layak mendapatkan yang terbaik. Silakan dicoba. Dengan begitu, saya bisa memberikan yang terbaik. Semuanya untuk tunangan saya. Hengshi. Akhirnya kamu punya seseorang yang kamu anggap berharga. Dan saya tidak berhak merasa cemburu. Benar begitu? Anakku, ibu ada di bawah. Permisi. Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Guan-Guan, kamu harus membela ibu. Bangun. Penagih utang datang lagi. Mereka bilang kalau kali ini tidak dibayar, mereka akan memukul saya sampai mati. Gaji saya bulan lalu. Bukankah sudah ibu berikan untuk melunasi utang luar? Adikmu mau menikah. Keluarga bahkan tidak punya mas kawin yang layak. Kamu bahkan tidak mau memberikan seuntai kalung. Sebagai seorang ibu, apa yang bisa kulakukan? Sungguh ini akan membuatku mati. Ibu, tapi ibu tidak bisa terus-menerus berutang. Bagaimana kalau ibu menemani saya? Nek Menmutuanli, Terakhir kali dia memberi banyak uang. Kali ini dia pasti bisa. Mangaziani Kami, Ibu Dananak, Aigreko. Saya tidak mau. Besok adalah pesta pertunangan tuan muda. Mohon Nona Su untuk hadir. Kalau begitu, saya tidak akan pergi. Nyonya Li berkata, jika Nona Su hadir, gaji akan dilipat gandakan. Hengshi, saya ragu saya seharusnya tidak mengkol. Tapi utang keluarga. Baiklah, saya akan pergi. Betapa serasinya. Hengshi, seharusnya aku juga memberkati. Tapi mengapa hatiku terasa begitu sakit? Kenapa baru datang? Cepat potong jeruk-jeruk ini. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat kerjakan tugas. Selamat kepada Tuan Muda Li dan Nona Bai atas pernikahan bahagia mereka. Semoga langgeng. Selamat, selamat. Heng. Nyonya Li berkata, hari ini benar-benar perayaan ganda. Asisten Su sudah tidak muda lagi. Tukang Liu ini sudah bertahun-tahun di Ikediaman saya. Bekerja sebagai tukang batu selama bertahun-tahun. Karakternya dapat diandalkan. Hari ini saya yang memutuskan untuk mengatur pernikahan kalian. Tukang Liu, apakah Anda puas? Saya bersedia.
yang dadanya besar dan pantatnya besar ini, bisa melahirkan dan mudah dibesarkan. Ibu. Orang saya tidak perlu Anda repotkan. Saya belum mati. Grup, jika saya yang bilang, itu tidak berlaku lagi? Bagaimana menurut Anda? Panggil seseorang. Terima kasih, Nyonya. Hengzi, penampilan saya yang paling buas. Akhirnya kamu lihat juga. Anak muda penuh semangat. Begitu dijodohkan, mereka langsung akrab. Nyonya Li, saya juga anak muda. Kenapa dia? Kenapa Anda tidak membantu saya mencarikan jodoh, Nyonya Li? Ini adalah cincin yang dibuat oleh 1000 pengrajin dari keluarga untuk cincin pertunangan. Mengapa harus merepotkan Tuan Muda Lu untuk mengantarkannya sendiri? Tolong sampaikan salam saya kepada orang tua Anda. Tuan Muda Lu, saya dengar kedua orang tua keluarga Lu pensiun ke pegunungan dan menyerahkan semua urusan sepenuhnya kepada Tuan Muda. Desainer jenius bisnis. Siapa yang tidak ingin menikah dengannya? Berhentilah bermimpi. Kalau bicara soal kebahagiaan ganda, memang masih ada satu lagi. Gadis ini memiliki perasaan yang mendalam untuk saya. Dia hanya akan menikah dengan saya. Saya harap Nyonya Li akan mengabulkannya. Kamu. Nona air mata. Sudah melupakan janji kita beji, tu sais pas? Kebetulan sekali. Dia benar-benar datang untuk membantu. Asisten khusus saya sibuk bekerja. Untuk sementara tidak punya rencana pernikahan atau asmara. Daripada menguntungkan seorang tukang batu secara cuma-cuma, lebih baik memberikan bantuan. Keluarga Li dan keluarga Lu selalu akrab. Siapa yang ingin dikenal oleh Tuan Muda Lu? Tentu saja saya akan menjodohkan mereka. Bisa menikah dengan Tuan Muda Lu adalah keberuntungan yang didapat dari beberapa kehidupan. Nona Su, selamat ya. Kami berdua. Meskipun Nona Su bersedia menyerahkan dirinya. Tapi saya malu. Soal cinta, tentu saja dimulai dari awal. Selanka demi Selanka. Kuan, begitu cepat aku akan kehilanganmu lagi, kan? Guan, kamu mau kemana? Heng. Kamu bilang Tuan Muda Lu dan asisten Su, apakah mereka sangat selesai? Serasi. Sangat serasi. Hengzi, apa kamu begitu tidak sabar untuk mendorongku pergi? Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung. Un truc makan malam bersama. Kebetulan sekali, Nona Bai punya makanan yang sangat ingin dia makan. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan dari asisten Su saja? Kalau begitu, siapa yang akan memesan makanan? Nona Su, silakan. Nona Bai datang dari jauh. Makan malam ini adalah jamuan selamat datang. Bagaimana kalau kita pesan yang Nona Bai suka? Heng, aku ingat kamu paling suka udang rebus. Mengupas udang itu terlalu merepotkan. Aku takut tanganku kotor. Jangan beli udang lagi nanti. Aku selalu kalah cepat darimu saat mengupasnya. Ini semua untukmu. Sayang. Sayang, pesanlah yang kamu suka. Nona Su, apakah Anda merasa tidak enak badan? Tidak.
Heng. Tapi aku cukup suka makan udang. Karena kamu tidak suka, Selama kamu suka. Seberapapun merepotkannya, aku akan mengupasnya untukmu. Nona Bai, apakah Anda juga merasa tidak enak badan? Buka mulutmu. Permisi. Saya permisi ke toilet. Ingat, kamulah yang pertama kali kehilangan dia. APA. Mendapatkan pria baru. Apa kamu begitu ingin melepaskanku? Bukan, aku hanya ingin mendoakanmu. Mendo Kimio. Assistant Sue. Kamu benar-benar murah hati. Apakah urusan tadi juga belum cukup? Tuan Li, kita semua harus melangkah maju. Melangkah maju. Siwan. Senta di sini. Kalah yang menusuk hatiku. Sayatan demi sayatan. Apa hakmu menyuruhku melangkah maju? Hengsi. Maaf. Heng, kamu di mana? Makanannya sudah siap. Tuan Li, kau hanya tenangkan. Kau harusnya lebih baik padanya. Ternyata di mata Nona Su, selain kalung itu dibuat dari air mata, bahkan makanannya pun begitu. Maksudku, Semuai Donggon ini, kalau tidak segera dimakan, mereka akan menangis. Ubengan Pazangan Tuan Li, sungguh membuat iri. Karena seseorang memberitahuku, aku harus melangkah maju. Bagaimana menurutmu, Asisten Su? Ibu dipukuli, sedang diselamatkan. Mereka bilang kalau uangnya tidak cukup, nyawa akan jadi taruhannya. APA. Astaga. Tuan Liu, aku tiba-tiba merasa gula darahku rendah. Bisakah kau pergi membelikan aku permen? Nona Su, jika ada hal lain yang perlu dibantu, tolong katakan saja. Jika nanti Tuan Lu bisa mengantarku pulang, itu akan sangat baik. Baik, aku akan menunggumu, tidak peduli selarut apapun. Kak, ini sudah jam berapa? Kau masih di sini membicarakan cinta? Ibu hampir kehilangan nyawanya. Aduh, Kak, cepatlah. Ibu menunggu uangmu untuk biaya pengobatan. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien mengalami banyak memar pada jaringan lunak di seluruh tubuhnya. Untung saja dia segera dibawa ke rumah sakit. Ibu, kau tidak apa-apa? Aduh, Kak. Para penagih hutang bilang kalau hutangnya belum lunas. Meski kita kabur sampai ke ujung dunia, mereka akan tetap mengejar dan membunuh kita. Kak, aku akan segera menikah. Kau harus bertanggung jawab penuh padaku.
Aku yang bertanggung jawab atas barang mewah yang dibelikan ibu untukmu dulu, agar kau bisa mengejar pacarmu, Dan berhutang pada rentenir. Sejak aku kuliah, aku membantumu melunasi hutang itu. Mengorbankan kekasihku. Apakah hidupku saja tidak cukup? Aku menderita begitu keras untuk membesarkanmu, tapi malah membesarkan anak durhaka seperti Tuhan Maha melihat. Aku tidak akan mati dengan tenang. Maaf, saldo kartu tidak mencukupi. Kenapa uangnya habis lagi? Tempat ini seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada habisnya. Permen sudah terkirim dengan amat. Selanjutnya, aku akan mengantarmu pulang. Nona air mata. Aku harap malam ini kau tidak akan menangis. Ibu yang kecanduan judi. Adik yang tidak berguna dan bergantung pada orang tua. Ini adalah hidupku yang ditakdirkan untuk jatuh. Tidak ada manis, hanya pahit. Kenapa kau di sini? APA. Memangnya kau pikir siapa lagi? Atau kau berharap siapa yang ada di sini? Apakah tuan muda keluarga Lu yang baru saja kau goda? Atau dulu, anak orang kaya yang membelamu semalam? Kenapa mereka bisa, tapi kau tidak bisa denganku? Ya, kau tidak bisa denganku. Li Hengzi. Dulu di hotel, aku sudah menjelaskan semuanya pada Hengzi. Wan. Kembalilah. Pasti dia memaksamu, benar kan? Kita tidak mungkin bersama. Kau masih saja kekanakan sampai sekarang. Akan kuberitahu padamu. Wan, kau bukan orang seperti Aku itu. hanya suka uang. Wan. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Ditambah ini. Apakah cukup untuk membelimu malam ini? Tuan Li. Maaf. Selain jam 5 sore setiap hari, kau tidak bisa membeliku. Akhirnya kau mengakuinya, kan? Dulu kau tergiur kemewahan. Kau menyekarkan tubuhmu. Kau mengabaikan perasaan kita. Kenapa, Tuan Li? Kau baru mengenalku hari ini? Apa katamu? Aku bilang kau benar. Aku memang tergiur kemewahan. Aku memang suka menyekarkan tubuhku. Baiklah, transaksi. Sekarang, aku perintahkan kau untuk bertransaksi denganku. Kontrak itu ditandatangani ibu. Aku hanya bisa mematuhinya.
Selain itu, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Siwan. Kau benar-benar kejam. Aku masih sempat memiliki sedikit harapan pada... Hengsi. Jangan lagi memiliki harapan apapun padaku. Ini untukmu dan aku. Adalah akhir yang terbaik. Aku ingin semua catatan buruknya sejak lahir. Semua skandalnya. Semua. Dia orang seperti itu. Ya, dia orangnya. Aduh. Tidak masalah jika dia mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia mempermalukan seluruh grup Lisi. Sungguh musibah yang datang tiba-tiba. Urusan memalukan seorang sekretaris. Membuat grup Lee malu besar. Kau lagi. Aku tadinya ingin memberimu pernikahan yang baik, tapi kau menolak tawaran baik dan memilih jalan sulit. Itu semua adalah masa laluku. Aku bersedia bertanggung jawab, asalkan tidak melibatkan perusahaan. Bertanggung jawab? Bisakah kau menanggungnya? Siapa yang menyuruhmu masuk? Hilliard. Aku tidak ingin berhutang padamu. Apakah laporan hari ini sudah ditulis? Apakah ini tempatmu untuk bicara? Kau. Heng. Nyonya Lee, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Heng. Mohon Nyonya berbaik hati. Kau memang peduli padanya. Sayangnya dia buta. Memasukkan orang yang tidak jelas asal-usulnya ini ke dalam perusahaan membuat nama grup Lisi tercemar. Nyonya, saya percaya, Heng hanya salah menilai sesaat. Assistant Sue, pasti punya alasan tersembunyi. Nona Bai, kau berpikiran polos. Selalu berpikir baik tentang orang lain. Sayangnya, ada orang yang diam-diam. Berusaha keras untuk naik jabatan, bukan? Nyonya, jangan khawatir mengenai krisis grup Lee kali ini. Keluarga baik kami bersedia mengadakan konferensi pers. Mengumumkan kerja sama bisnis kedua keluarga untuk memulihkan nama baik grup Lee. Asakan. Ruya, katakan. Aku akan mendukung. Asalkan asisten Su bersedia meminta maaf di depan umum. Mengakui perilakunya yang tercela. Dan kehidupan pribadinya yang tidak pantas. Semua skandal tidak ada hubungannya dengan grup Lee. Baik, aku bersedia. Kalau begitu, silakan asisten Su, ikutlah denganku. Wajah yang begitu lembut dan halus ini. Tapi penuh dengan kelisikan. Kamu? Siapa yang menyebarkan foto-foto itu? Tidak penting. Itu adalah masa lalu yang tidak akan pernah bisa kamu hapus. Orang yang berharga adalah yang punya kesadaran. Bagaimana menurutmu, Assistant Sue? Hengji, kamu kembali saja. Kita tidak mungkin. Pasti dia memaksamu, kan? Kamu masih saja begitu kekanak-kanakan. Akan kuberitahu. Tidak mungkin. Aku hanya suka uang. Bukan begitu. Wan, kamu bukan orang seperti itu. Wan. Menarik, kamu demi menyelamatkan hidupnya. Tapi dia akan membencimu seumur hidup. Siapa orang penyakitan terpaksa. Hari ini aku bersedia mengaku bersalah. Hanya demi Tuan Lee. Demi Tuan Lee? Kamu pikir orang-orang dulu itu
Setelah tahu dia sekarang menjadi CEO Lee, tidak akan melakukan hal yang lebih tidak terkendali? Suwan, kamu terlalu kekanak-kanakan. Menghubungi orang-orang dari masa lalu itu? Kamu gila. Tanpa kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Menurutmu dari mana foto-foto itu berasal? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Assistant Sue. Untuk membuatnya benar-benar menyerah padamu. Seharusnya tidak sulit, kan? Sekretaris yang meminta maaf hari ini pasti dia. Kudengar saat kuliah demi uang, dia bertransaksi tubuh dengan orang lain, membuat nama baik grup Lee tercoreng. Jangan lihat wajahnya yang lurus. Di belakang layar entah bagaimana dia bermain. Ayo. Seharusnya di sini. Hengsi, kamu datang. Ada yang melihat Suwan? Konferensi pers akan segera dimulai. Kemana dia pergi? Tuan Lee, konferensi pers akan segera dimulai. Aku tahu. Ibu Lee, krisis grup Lee kali ini disebabkan oleh seorang sekretaris. Skandal asusila. Bagaimana grup Lee akan menanganinya? Kudengar sekretaris ini juga asisten pribadi Tuan Lee. Apakah Tuan Lee akan menanggapi rumor ini? Para wartawan sekalian, tunangan saya sedang sibuk. Jadi dia tidak akan hadir hari ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ada jamuan teh di dalam. Silakan dinikmati. Sudah lama terdengar Nona Bai sangat sopan. Melihatnya sekarang, memang tidak salah dengar. Hari ini, keluarga Lee dan Bai bersama-sama mengumumkan, grup Lee pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Begitu banyak orang. Seluruh media nasional datang untuk siaran langsung. Sungguh pemandangan bisnis yang luar biasa. Tidak tahu bagaimana pihak yang bersangkutan akan menjelaskan. Kenapa kita tidak wawancara dia dulu? Ayo, ayo, ayo. Tuan Lee, konferensi pers akan segera dimulai. Aku tahu. Tuan Lee, dulu aku mengecewakan. Sekarang aku mengembalikannya pada. Aku tahu. Aneh, pihak yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Halo, Anda sudah melihat sekretaris yang akan memberikan klarifikasi hari ini? Kami juga mencarinya. Sekretaris apa? Sebentar lagi mulai. Tapi bayangannya pun tidak terlihat. Benar. Kemana dia bisa pergi? Tadi ada yang melihat Tuan Fang datang ke lokasi. Sekarang dia juga menghilang. Tuan Lee, bukankah Nona Bai bilang dia tidak akan datang? Benar. Cari, cari, cari. Cepat, ayo. Tuan Lee, hari ini, sangat penting bagi kita berdua. Wan. Jika aku bersedia membawamu apakah kamu bersedia pergi? Meninggalkan semua masalah ini? Aku tidak mau. Mengapa? Hal-hal yang sudah kamu lakukan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Maksudmu foto itu? Benar, aku yang melakukannya. Kejadian dulu, bukankah kamu juga sangat jelas? Dulu. Kejadian dulu sudah berlalu. Wan. Asalkan kamu mau, aku akan membawamu pergi sekarang. Kenapa? Kamu pikir aku mau mengklarifikasi? Karena masih ada perasaan lama padamu? Di sini. Ada. Benar saja, Assistant Sue. Masih saja sekejam ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di sini. Apa yang kamu lakukan? Konferensi pers akan segera dimulai. Berita mesum tentu saja tidak memakai apa-apa. Lebih bagus di depan kamera.
Di sana sudah mulai membagikan angpau. Kudengar kali ini jumlahnya sangat besar. Ada suara. Angpau itu untuk semua yang datang. Tapi berita mesum yang disiarkan secara nasional seperti ini jarang terjadi, ya? Ayo. Tuan Li. Jika kamu bersedia memberiku sedikit martabat, aku akan memberitahumu kebenaran saat itu. Tunggu sebentar. Kita bicara lagi nanti. Bapak Su, buatkan surat kuasa hukum. Agar para wartawan dan media yang mengganggu bisnis saya membicarakan kerugian karena mengganggu bisnis saya. Tuan Li, silakan lanjutkan kesibukan Anda. Kami yang lancang. Konferensi pers akan segera dimulai. Kami harus segera melapor. Kami pergi dulu. Silakan lanjutkan kesibukan Anda. Hillier. Apa yang ingin kamu katakan padaku tadi? Hengsi. Lepaskan. Benar saja. Itu adalah kata-kata yang bisa diucapkan asisten Su. Bereskan dirimu dalam 3 menit. Drama ini, kamu harus memerankannya dengan baik. Keluarga Li kami, sebagai salah satu dari 3 keluarga terkemuka di ibu kota, hari ini bekerja sama erat dengan keluarga Bai. Nilai pasar di masa depan akan tak terhingga. Nona Bai, Anda menikah dengan Tuan Li. Apakah ini untuk menyelamatkan grup Li dari sisi bisnis? Apakah keluarga Bai selanjutnya akan ikut campur dalam aset keluarga Li? Tentu saja bukan murni bisnis. Aku dan Aheng selalu memiliki hubungan yang baik. Keluarga Bai juga tidak akan pernah ikut campur dalam grup Li. Hanya saja, ketika bisnis keluarga semakin besar, hati orang-orang secara alami menjadi sulit diatur. Jadi, aku akan menjabat sebagai wakil direktur, de Grup Li, untuk membantu tunanganku mengelola perusahaan dengan baik. Jarang sekali Nona Bai begitu murah hati. Tapi pemeran utama skandal ini, sepertinya tidak hadir. Benar. Di mana asisten yang terlibat foto ranjang itu? Jangan-jangan dia kabur? Suwan, setelah hari ini, aku ingin kamu tidak bisa bangkit lagi. Tentu saja tidak. Aheng, kamu sangat sibuk. Kenapa kamu punya waktu untuk datang? Jika ada pertunjukan bagus, bagaimana mungkin aku tidak datang? Semua orang datang hari ini. Pasti karena skandal asisten yang beredar 2 hari ini, kan? Mengenai masalah ini, asisten saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang. Kamu bilang, apakah kita akan bersama selamanya? Bodoh, tentu saja seumur hidup. Tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi, akan selalu bersama? Aku, Li Hengsi, bersumpah demi langit, demi bunga dan pelangi, seumur hidup hanya mencintai Su Wan Sirang. Jika menghadapi masalah apa pun, aku pasti akan melindunginya. Jika tidak, semoga aku disambar petir. Asisten Su, bukankah kamu bilang foto ini tersembunyi di hati adalah beban dan harus diakui kepada semua orang? Kami datang kali ini untuk... Maaf ya. Asisten saya belum pernah melihat acara sebesar ini. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Biarkan saya berbicara dengannya sebentar. Asisten Su, karena kamu tidak mau pergi bersamaku. Kalau begitu, mari kita tenggelam bersama. Sipak katakan kau mencintaku. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Hengsi, apa kau harus menyiksaku seperti ini?
Luka di hati, kau balas padaku sebilah demi sebilah. Terima kasih atas pengertian Bapak Lee. Aku bertanggung jawab penuh atas perbuatan. Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas skandal kali ini, Pihak yang bertanggung jawab sebenarnya bukan Nona Su. Seseorang diam-diam menggunakan wajah Nona Su, dipalsukan menjadi wajah di foto skandal. Ingin menjatuhkan nama baik grup Lee. Ternyata dijebak. Ya, keluarga Lu adalah yang teratas di dunia desain. Mereka sudah memeriksanya. Pasti tidak ada masalah. Denken kesaksian Tuan Lu dan bantuan keluarga baik. Saya percaya para media dapat memberikan keadilan bagi grup Lee. Sepertinya Tuan Lu sangat santai dan punya waktu untuk ikut campur urusan keluarga Lee saya. Tentu saja tidak. Saya datang hari ini. Adalah untuk meminta Nona Su menjadi desainer kepala di keluarga Lu. Nona Su pasti akan memukau. Menjadi asisten di kantor presiden agak menyanyiakan bakatnya. Dan yang kedua, Saya Arab Nona, suis membri Saya Kezampatan. untuk mengejarmu. terima kasih Tuan Lu telah membantu. Mengenai urusan pekerjaan, saya tidak bisa memutuskan mengenai Person. Agenda hari ini adalah mengklarifikasi kebenaran. Untuk urusan pribadi, kita bisa bicarakan nanti. Selanjutnya, saya serahkan panggung ini kepada Bapak Lee dan Nona Be. Dengan cara apapun, berapapun biayanya, aku ingin tahu kebenaran di balik foto-foto ini. Tapi grup masih punya beberapa kontrak bernilai ratusan juta. Kita tidak boleh menundanya. Sebelum masalah ini selesai, yang lain tidak perlu dibicarakan. Bawahan mengerti. Selain aku, tidak ada yang mau menyikirmu. Konyol, padahal aku juga sudah menemukan fotonya. Tapi aku terlambat selangkah. Tuan Lu, aku berutang budi padamu lagi. Nona Su, bagaimanakah mempertimbangkan saran keduaku? Aku akan menjemputmu sepulang kerja besok. Aku harap ada jawaban darimu. Besok tidak perlu. Dengar-dengar Tuan Lu datang. Dia ada di bawah. Ya Tuhan, bukankah ini pemeran utama pria dalam skandal itu? Kemarin dia mengumumkan kepada dunia. Hari ini dia datang terang-terangan untuk mengejar. Bahkan pamer kemesraan pun tidak seintens itu. Nona Su, aku sudah sampai. Turunlah setelah kau selesai. Entah bagaimana caranya mendapatkan pria sebaik ini. Jangan bicara begitu. Dia telah memulihkan nama baik perusahaan. Bapak Lee bilang, tumpukan kontrak ini harus selesai besok pagi. Ini bukan bagian dari lingkup pekerjaanku. Jangan pura-pura di sini. Kalau berani, katakan langsung pada presiden. Maaf Tuan Lu. Aku harus lembur malam ini. Kau duluan saja pulang. Nona Su, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Su, demi menghindariku, sampai tidak makan. Tuan Lu, tunggu sebentar. Aku akan membawamu makan enak. Ayo coba. Wah. Memang enak. Aku tidak menyangka. Tuan Lu yang terhormat ternyata begitu membumi. Bagaimana? Apakah kau ingin mengenalku lebih dalam? Ini. Bulletin Pemilik. Saya tidak memesan ini. Pacarmu yang memesan. Punya pacar sebaik itu. Sungguh keberuntungan. Seharusnya kukatakan. Jika gadis ini adalah pacarku, itu adalah keberuntungan. Silakan makan perlahan.
Tuan Lu, bagi Anda, mungkin semangkuk bubur hangit atau seporsi makanan pinggir jalan adalah sensasi baru. Namun sensasi baru ini akan segera berlalu. Jika aku bilang, ini bukan sensasi baru. Apakah ini takdir? Hengzi, kita berdua harus melangkah maju. Jika saran keduaku masih berlaku, aku bersedia mencobanya. Benarkah? Persulant. Kebetulan sekali. Saat aku datang mengantar dokumen, kita bertemu lagi. Asisten spesialmu ini sedang jadi sorotan akhir-akhir ini. Wakil presidenku yang baru diangkat ini mungkin sudah tidak bisa menggunakannya lagi. Hanya seorang asisten. Gunakan sesuka. Benarkah? Apakah ini tidak akan jadi masalah? Jika asisten Su merangkap banyak jabatan, dia pasti akan sangat lelah. Grup Li tidak memelihara orang yang tidak berguna. Kapan kau akan mulai bekerja? Heng, kapan kau ingin aku mulai bekerja? Besok. Suwan, tertawalah sepuasmu. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Semuanya, masa depan Grup Li akan saya pimpin sebagai wakil presiden. Saya harap kita semua bekerja sama untuk kemajuan grup. Bagi yang berkinerja luar biasa, bonusnya 10 kali lipat. Benar saja, dari keluarga sangat murah hati dalam bertindak. Tentu saja, mereka adalah bangsawan sejati. Ada penghargaan dan hukuman. Adapun orang yang menghambat perusahaan, jangan salahkan perusahaan jika bersikap dingin dan kejam. Bagaimana menurutmu, Assistant Su? Saya ingin semua jumlah pesanan kuartal ini. Rapat akan dimulai dalam 10 menit. Kontrak tahunan yang saya tandatangani dengan Shinya Electronics. Mengapa hilang? Apa? Kontrak senilai 100 juta hilang karena ulahmu? Bagaimana ini? Kontrak yang saya tanda tangani dengan begitu banyak usaha telah dihancurkan oleh seseorang. Karena saya orang baru, jadi mudah dibodohi, begitu? Semua pesanan yang sudah ditandatangani dihancurkan orang, kamu bohongi siapa? Ini mungkin memang terdengar tidak masuk akal. Tapi yang saya katakan semuanya benar. Alasan seperti ini. Kamu percaya? Bagaimana denganmu? Kehilangan pesanan senilai 100 juta rupiah. Semua orang, bonus dibatalkan, cuti tahunan dibatalkan, tidak ada libur sepanjang tahun. Saya masih punya anak yang harus dihidup. Bonus ini hilang begitu saja. Dewi, kenapa kamu tidak bicara? Biasanya menggunakan segala cara menggoda untuk merayu orang. Tapi sekarang malah menyeret kita semua. Saya benar-benar sudah tanda tangan. Oh benar. Kantor direktur utama punya cadangan. Kalian tunggu saya. Bapak Ardi, Anda punya cadangan di sini, bisakah? Asisten Dewi. Kamu datang terburu-buru mencari saya. Hanya untuk masalah ini? Bapak Ardi, saya tahu kita punya masalah pribadi, TAPI. Asisten Dewi. Sekarang adalah jam kerja saya. Tolong kamu keluar. Tapi sekarang jam 5 sore. Saya mohon Anda beri saya kesempatan. Sepertinya asisten Dewi ingin mencapai target dengan cara lain. Sayang sekali, mulai sekarang waktu ini tidak akan jadi milikmu lagi. Kalau Anda bantu saya. Kiliar. Jangan menguji saya dengan dirimu. Dewi. Saya takut saya akan luluh.
Satu orang yang salah, membuat semua orang menanggungnya. Beraninya kamu kembali? Saya mengajukan, tidak mau bekerja dengan orang seperti ini. Hitung saya juga. Sebenarnya masalah ini bukan tidak ada solusinya. Tergantung pada keinginan asisten Su. Solusi apa? Direktur Wang dari Sinyai Elektronik, baru-baru ini ingin bekerja sama dengan grup Bai. Mengapa asisten Su tidak pergi menggantikanku? Memohon dengan baik kepada mereka. Mungkin masih ada secercah harapan. Meskipun ini tidak pantas, Direktur Wang mungkin akan menyalahkanku. Tapi demi grup Li, saya akan menerima amalan ini. Nona Bai sungguh berani. Dewi Lestari, apalagi yang kamu ragukan? Baiklah, saya pergi. Tapi ini soal lain. Apa yang seharusnya jadi milikku, tidak akan pernah saya hindar. Saya harap Nona Bai suatu hari nanti bisa melakukan hal yang sama. Saya dengar, Direktur Wang itu terkenal sebagai predator di industri sangat liar. Tahun lalu hampir membuat seseorang cacat. Dewi Lestari, ini adalah hadiah besar pertamaku untukmu. Saya harap kamu menikmatinya sepenuhnya. APA, kamu bilang dia mau menemui pria tua itu sendiri? Benar. Hello, Dewi, aku datang menjemput kamu di mana? Tuan Muda Ardi. Aku mungkin lembur sampai larut malam hari ini. Bisakah kita melakukannya lain kali? Ayo minum sedikit. Dewi. Perusahaan kami punya prosedur. Saya tidak bisa bertindak sembarangan. Director Wang, Anda pasti punya cara. Saya beranikan diri datang menemui Anda kali ini. Saya akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas dulu. Lihatlah. Bukankah ini hanya kontra usang? Ada apa dengan ini? Gadis manis. Benar-benar membuat orang merasa kasihan. Hal-hal seperti hukuman. Serahkan saja padaku. Kamu. Ada yang salah dengan minumannya. Tidak mungkin. Padahal aku sudah selalu waspada. Nona muda, kamu terlalu banyak baca novel. Anggur seindah ini. Mana tega aku memberinya obat bius? Ini baru rasa yang khusus kusiapkan untukmu. Kuat. Hancur. Suka. Berapa lama lagi? Pak Li, ada pengalihan lalu lintas di depan. Tidak ada jalan lain? Benar-benar tidak ada cara lain. Tidak bisa, sudah terlambat. Nona muda, lari dong. Baru seru kalau bergerak. Bergeraklah. Orang ini tertabrak mobil, lukanya parah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Pak Li, Anda tidak apa-apa. Pak Li. Bergeraklah. Kamu bergeraklah. Wan, Tungwaku. Hengsi. Tolong. Siapa itu? Di saat seperti ini, mengganggu kesenanganku. Perci. Budi. Jangan marah. Ada apa? Hanya seorang sekretaris. Kamu tidak tega padanya? Siapa yang bisa membantuku? Aduh, tolong aku, tolong.
Budi. Katakan pada rumah sakit, petakan pinggangnya. Baik, Tuan. Berani sekali. Aku juga seorang direktur perusahaan. Aku tidak percaya kamu bisa menutupi segalanya. Salahkan saja. Kamu mengganggu orang yang tidak bisa diganggu. Banyak bicara lagi. Akan kwambel nayawamo. Dewey. Buddy, apakah itu kamu? Andai saja itu kamu. Budi, Bu, aku sesak napas. Kamu di mana? Sebenarnya, dulu aku... Budi, Bu, aku hampir tidak kuat lagi. Dewey. Tunggu aku. Dewi, kamu sudah bangun. Kamu. Ternyata kamu yang menyelamatkanku. Jika Anda suka, saya akan datang menemanimu setiap hari nanti. Baiklah. Bu, ada apa denganmu? Awalnya aku sakit dada. Kalau bukan karena Nona Bai menjengukku, aku bisa mati di rumah tanpa ada yang tahu. Ada wakil presiden yang bersemangat menemanimu, jadi kamu tidak butuh aku lagi, kan? Tunggu. Jangan pikir kejadian hari ini adalah kebetulan. Kalau bukan karena Nona Bai memberitahuku, aku masih dalam ketidaktahuan. Sekretarismu itu sudah lama berhubungan dengan Pak Tua Wang, seseorang demi mendapatkan pria kaya. Kamu diadikan batu loncatan. Ibu Dewi dan Direktur Wang. Seiya mempertaruhkan reputasi Seiya. Mencarikannya pasangan kencan, tapi dia mengeluh tentang ini dan itu. Pergi. Kamu malu? Kan, kamu bilang Pak Tua Wang itu, meskipun usianya sedikit lebih tua, tapi dia kaya. Kamu kan suka uang? Saat kuliah, bukankah semuanya demi uang? Memutuskan pacar lama. Dewi. Aku tidak akan lunak lagi. Jadi kamu merengkang semua ini. Agar aku mengasihanimu. Sayangku, bisa kembali utuh seperti ini. Jangan berkata begitu. Sebenarnya bonus kali ini seharusnya untukmu. Sayangnya, harus diberikan kepada orang lain lagi. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sebelum ini, kamu benar-benar dituduh secara salah. Ternyata kontrak ini benar-benar dirusak oleh seseorang. Apa katamu? Aku ini orangnya, selalu adil. Kau tahu kapten tim keamanan, pacar, dia bilang, melihat seseorang muncul di mejamu. Tapi, video itu dihancurkan keesokan harinya. Ah, sudahlah, jangan bertanya lagi. Siapa orang itu? Ini semua adalah masalah yang menyinggung orang. Tapi kalau kamu mau aku bicara, kamu harus memberiku bonus itu. Katakan saja. Supir Budi. Dengar-dengar Budi ini adalah teman bisnis dengan Direktur Wang. Siapa yang menyuruh di balik ini? Tidak perlu kukatakan lagi, kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dewi. Maafkan saya, Dewi. Mereka memotret ibuku secara diam-diam. Buddy. Mungkinkah ini benar-benar perintahmu? Tuan Lee, kontrak 100 juta rupiah dari Sinye Electronics sudah ditandatangani dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Asisten Su datang untuk memberitahuku. Setelah memanfaatkan Sing Lee sebagai batu loncatan, sekarang kamu punya donatur yang lebih besar, jadi bisa bersandar padanya. Ya. Apa maksudmu? Sekretarismu itu sudah lama berhubungan dengan Pak Tua Wang, seseorang demi mendapatkan donatur menjadikannya batu loncatan untukmu. Apa maksudku? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Apa bagusnya orang tua bangka itu? Ya, Tuan Lee. Bukankah Anda sangat mengenal Tuan Wang? Anda paling tahu segalanya.
Tuan Lu, Anda tidak bisa masuk. Presiden sedang ada urusan penting. Urusan penting apa? Setiap sore jam 5, Wang Wan harus ke kantor presiden. Wulan. Kalau ada yang mengancammu, Jean Takut. ada aku di sini. Ulan, bagaimana kabarmu? Sudah pulang kerja tapi tidak mengangkat telepon. Aku sangat khawatir pada... Tuan Ardi, kenapa Anda ada di sini jam segini? Aku datang menjemput Ulan. Kenapa? Apa kamu melihatnya? Dia ada di... Sudahlah. Tuan Ardi, sebaiknya Anda tidak naik. Ada beberapa hal. Lebih baik tidak diketahui. Nona Citra, kalau ada yang ingin Anda katakan, katakan saja terus terang. Baik. Tuan Ardi, Anda juga orang yang terus terang. Anda tahu, aku dan Hengki belum pernah menikah. Itu semua karena satu orang. Maksudmu? Yaitu orang yang di matamu, adalah pacar paling baik hati. Apa Anda tahu kantor Tuan Hengki, jam 5 sore, hanya dia yang bisa masuk? Wulan. Kamu mengundurkan diri dan meninggalkanku. Itu semua karena dia. Kan? Aku mengundurkan diri. Bukan karena orang lain. Wulan. Apapun yang terjadi, asalkan kamu mengatakannya, aku akan percaya pada... Suruh dia pergi. Tidak bisa. Kalau dia tidak pergi, kalian berdua bahkan sampai ke ujung dunia. Aku tidak akan melepaskan kalian. Wulan, kamu tahu kemampuanku. Tuan Lu. Wonggong, aku tahu kamu ada di dalam. Bagaimana keadaanmu? Tuan Lu, tolong kembali, aku baik-baik saja. Wonggong, tidak mungkin. Kamu pasti punya alasan. Katakan kau tidak mensentainya. Tuan Lu. Kamu baik, TAPI, maafkan aku. Apa? Apa maksudmu? Aku sangat berterima kasih kau menyelamatkan TAPI. Kita tidak cocok. Wonggong. Aku tanya sekali lagi. Apa Yang Kokatakan itu tulu? Ya. Di hati. Tidak ada tempat untuk orang lain lagi. Saat kau meninggalkanku dulu, apa kau pernah menanjak seperti ini? Kau sama sekali tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Ya, aku tidak tahu apa. Aku hanya tahu apa yang kuhargai hanya berujung pada pengkhianatan. Wongwen, apakah karena aku tidak pernah benar-benar melakukan apapun, makanya kau berani begitu lancang, berani meninggalkanku begitu saja? Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Hengzi, kumohon. Kumohon. Jangan pergi. Wongwen, kau. Bagaimana bisa ini pertama kalinya bagimu? Bukankah dulu kau sudah? Kumohon padamu. Lepaskan aku. Sudah kubilang. Nyawa dan masa depan pria tak berguna itu, semuanya ada di tanganmu. Kau sudah berjanji padaku. Jangan sentuh dia. Kau punya waktu mengkhawatirkan anak kaya raya itu. Lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Bisakah kau bertahan malam ini? Yangan pura-pura mati. Akan kubunuh kau. Ini bukan sampai membunuh orang, kan? Benar-benar seru. Hengzi, aku kehilangan diriku. Mulai sekarang,
Kita tidak akan mungkin bersama lagi. Ternyata dulu, tidak ada yang terjadi. Wulan, kalau kamu tidak menjual dirimu demi uang, kenapa kamu setuju pergi ke hotel dengannya? Dan kenapa kamu membohongiku selama bertahun-tahun? Wulan, Mereka attend l'agi. Catania, Dandam Lamadan Baru Akan Dislezekan Sekaligus. Kenapa? Harus aku sendiri yang turun tangan, baru kamu bisa belajar? Kamu. Tuan Hengki, aku ada urusan mendesak. Tolong izinkan aku keluar sebentar. Wulan, sebenarnya ada apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Tidak, Hengki. Bisakah kamu memberiku sedikit ruang? Wulan, aku sangat berharap bisa tahu segalanya tentang... Aduh, sakit tidak? Ibu tidak apa-apa. Lihatlah, dia dipukuli. Aduh, adikmu, dia hanya datang untuk meminjam uang pernikahan dari... Siapa sangka para penagih utang itu masuk, dan langsung memukulku. Aku tidak ada. Bagaimana kalian bisa seenaknya mengobrak-abrik barangku? Jangan kira aku tidak tahu. Pria yang memimpin itu bilang, kamu berutang budi padanya. Selama bertahun-tahun ini, makanya dia menghabisi kita. Betul. Kamu menyalahkanku? Kalau saja kamu tidak punya banyak utang waktu itu, bagaimana mungkin aku terlibat dengannya, dan bagaimana mungkin aku mendorong orang yang paling kucintai pergi? Kamu masih menyalahkanku, bukankah aku? Demi keluarga ini? Kamu tidak bisa berkorban sedikit? Baik, masalah ini akan aku selesaikan. TAPI, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Kak Wulan, kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan keluarga? Kalau sampai tersebar, kita akan jadi bahan tertawaan. Betul, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu? Ibu, adik, ada beberapa hal yang hanya akan kukatakan sekali. Karena aku berani memprovokasi orang paling jahat, maka aku tidak akan takut lagi pada APA pun, pada saya papan. Hei, kamu. Pergi, keluar dari sini. Pergi ya pergi, asalkan kamu mengusir iblis itu. Kita apa? Pergi. Bikin kesal. Benar-benar sudah besar kepala. Wulan, kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita sudah bersama. Mulai sekarang, aku akan mencatat semua momen manis. Hari ini adalah hari aku jatuh ke neraka. Kalau hari ini kau tampil baik, semua utang kita lunas. Aku bahkan akan memberimu uang. Kumohon, beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan membayarnya dalam beberapa hari. Kenapa ragu-ragu? Pria simpananmu itu sedang melihat dari belakang, kan? Kudengar keluarganya sudah mengatur semua urusan kepergiannya ke luar negeri. Tuan Muda Kaya Raya Deng Masa de Pansera. Jangan. Hadapi aku saja. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kalau begitu, nanti kita lihat penampilanmu. Hari ini adalah hari aku jatuh ke neraka. Keluargaku terlilit utang besar. Sang penagih utang bilang kalau aku tidak patuh, dia akan menyakiti orang yang paling aku cintai. Aku tidak tega dia terluka. Hengzi, maafkan aku. Aku cinta padamu. Sepertinya asisten Su sangat sakit ini. Asisten Su, lakukan yang terbaik. Dengan begini, aku bisa memberikan yang terbaik untuk tunanganku. Tuan Li, sudah cukup drama MU? Tentu saja. Belum cukup. Kakak. Apakah ini cukup untuk membeli malam ini? Kalau begitu, mari kita tenggelam bersama. Aku tidak tega dia terluka. Hengji, maafkan aku. Aku cinta padamu. Wan,
Maafkan aku, ini salah. Semuanya adalah kesalahanku. Wan, beri aku kesempatan untuk menebus dosaku pada. Hengzi, maafkan aku. Ini akan lebih baik untuk kita berdua. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada. Tuan Li, kita bisa bicara di kantor nanti. Tidak bisa, harus kukatakan sekarang. Tuan Li, makin sebaiknya tunggu sebentar. Karena saat ini, Wan dan aku punya urusan penting. Wan, Mocha, Kau menikah denganku? Aku tahu ini agak mendadak. tapi, Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah yakin kaulah takdirku seumur hidup ini. Kamu serius? Aku belum pernah seserius ini. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Ya Tuhan, apakah ini lamaran? Sejujurnya, mereka berdua cukup serasi. Aku mau. Dewey. Kamu bercanda. Kan? Maaf, Tuan Reza. Kurasa tunangan punya hak untuk memilih dengan bebas. Dewey, jangan terima dia. Aku salah, aku benar-benar salah. Gadis air mataku. Mulai sekarang. kamu tidak perlu menangis. Reza, kamu tidak akan lagi direpotkan olehku. Mulai sekarang kita berpisah dan menjadi orang asing. Cepat sekali ya. Pesta petunangan akan diadakan 3 hari lagi. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin kita berempat bisa mengadakan pernikahan di hari yang sama. Kilyar. APA? Tolong Kilyar. Nona bye. Hubungan kita selama ini hanyalah sandiwara untuk orang tua kedua keluarga. Itu saja. Kau pasti tahu itu kan? Kau. Sekarang mau memutuskan hubungan dengan Demidia? Kau salah, bukan hanya sekarang. Dulu, sekarang, dan di masa depan, di hatiku, dia selalu nomor 1. Sekarang, tolong Kilyar. Kau. Harus turun tangan sendiri. Biarkan dia di pesta pernikahan 3 hari lagi. Tidak punya tempat untuk dikubur. Itu sesuai keinginanku. Suwan. Dendam lama dan baru. Mari kita selesaikan bersama. Tuan Reza. Dewey. Jangan menikah dengannya, kumohon. Tuan Reza. Anda mengatakan hal seperti itu kepada tunangan orang lain. Apakah pantas? Dewey. Aku tahu kamu sudah banyak menderita. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya memohon satu kesempatan agar aku bisa menebus dosaku padamu dengan nyawaku. Jika Tuan Reza punya waktu, silakan datang. Tunanganku masih menungguku. Aku pergi dulu. Kau ingin aku pergi? Kalau begitu, aku akan pergi. Ini adalah hutangku padamu. Hengzi. Terakhir kali kau bertunangan dengan orang lain. Dan hari ini aku juga akan bertunangan. Setelah hari ini, kita tidak akan punya urusan lagi. Wan, apa yang kau pikirkan?
Tidak memikirkan apa. Aigreko, siapa kedua orang ini? Mereka temanku. Ini rekanku. Dan ini tunanganku yang tercinta. Xuan. Nona Su. Kau tidak tahu, Tuan Lu kita ini terkenal tidak dekat dengan wanita. Benar, saat kuliah. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Kami. Hei, ada apa ini? Baru datang sudah membongkar masa lalu. Pertemuan kita adalah sebuah rahasia. Assistant Su, siapa yang kau tunggu? Jangan-jangan kau pikir, dia yang begitu terluka akan datang? Apakah dia datang atau tidak, itu urusan kami, bukan urusanmu. Kau. Siapa di antara kalian yang bisa membuatnya berteriak paling menyedihkan hari ini? Akan ada hadiah besar nanti. Saat kuliah, kau membiarkan wanitamu menyerahkan diri pada pria lain. Sekarang kau membiarkannya menikah dengan pria lain. Hei, kau benar-benar murah hati. Benar juga. Kalau aku juga akan begitu. Dulu, kalian menyakitinya. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Lucu sekali, kau pikir, kau bisa melawan aku? Kau tahu saat itu, betapa parahnya aku mempermainkannya? Kau salah. Dia tidak pernah mengkhianatiku. Mulai sekarang, kalian tidak akan bisa mencemarkan namanya lagi. Habisi mereka. Cium dia, cium dia, cium dia. Jangan diam saja, serang bersama. Cium dia, cium dia, cium dia. Orang yang dicintai akan bahagia dan sempurna, sementara kau akan masuk neraka. Teruslah bahagia untukku selamanya. Wan. Tuan Lu, kau sangat baik. Tapi maafkan aku. Jangan. Kau datang. Hengsi. Cepat pergi dari sini. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau harus ikut campur? Kau jelas punya masa depan cerah. Tahukah kau, dunia tanpa surga pun terasa seperti neraka. Dunia bersamamu. Neraka pun adalah surga. Kita tidak akan berpisah lagi, ya. Pada akhirnya kau tidak bisa melupakannya. Kenapa belum pergi membantu? Menyebalkan sekali. Kalau mau mati, matilah sendiri. Nona ini tidak akan bermain dengan kalian lagi. Kalian tunggu saja sampai masuk penjara seumur hidup. Tuan Lu, maafkan kami. Aku tahu. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Terima kasih. Kuharap kamu juga bisa menemukan seseorang yang saling mencintai. Hengsi, aku antar kamu ke rumah sakit. Tunggu, sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan.
Ebyo. Jika bukan karena Suwan, aku tidak akan menikahi siapapun. Ebyo, kamu dan adikmu harusnya sudah dewasa. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan, tidak ada yang berutang budi. Sekarang kita bisa ke rumah sakit kan? Dengar kata istrimu.